Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, hari ini kembali kita akan merenungkan Sabda Tuhan. Sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan dalam bacaan hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Matius. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dengan judul permenungan kita, "Kerinduan itu menghadirkan berkat." Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pasti pernah merasa rindu. Dan ada begitu banyak kerinduan dalam kehidupan kita. Salah satu di antaranya rindu untuk sembuh ketika kita mengalami sebuah sakit yang sulit atau susah untuk disembuhkan. Dalam kerinduan yang demikian, barulah orang dipacu untuk mencari jalan supaya ia bisa disembuhkan. Tentu menjadi pertanyaan kita, ketika kita memiliki kerinduan untuk sembuh, sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai langkah awal untuk kita bisa sembuh. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, setiap kita diarahkan untuk pertama dan terutama mencari Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai sumber kesembuhan kita. Sebab Tuhan adalah dokter sejati bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyembuhkan seorang yang sakit kusta, yang sudah lama memiliki kerinduan supaya disembuhkan dari penyakit yang menderanya. Tadi kita dengar ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, sebenarnya dia berusaha untuk datang kepadanya. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dia bersembah sujud di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Melihat kerinduan dan kerendahan hati orang kusta itu untuk sembuh, Yesus lalu mengulurkan tangannya
menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudari yang terkasih, lihat, kusta di sini bisa kita pahami tidak saja sebagai sakit fisik, tetapi boleh kita pahami juga sebagai sakit secara rohani. Yang menarik bahwa dalam penderitaan yang demikian lama mendera seseorang yang sakit, orang perlu memiliki pertama dan terutama ialah kerinduan untuk disembuhkan. Dan tentu kerinduan pertama adalah kepada Tuhan sebagai orang yang beriman. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti dengan caranya akan menyembuhkan setiap sakit atau penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Sakit apapun itu. Hal yang berikut, bahwa setelah kita memiliki kerinduan, harus diikuti dengan tindakan datang dan bersembah sujud di hadapan Tuhan, memohon rahmat, kesembuhan, dan jalan darinya, seraya berserah diri kepadanya. Inilah sikap kerendahan hati kita yang layak di hadapan Tuhan, agar kita bisa mengalami kesembuhan. Dan yang perlu diinsafi, bahwa setiap penderitaan yang kita alami apapun itu, jangan dipandang sebagai malapetaka dalam hidup, melainkan itu sebuah dinamika yang perlu ada dalam kehidupan kita untuk menguji kesetiaan kita kepada Allah. Dan lebih jauh dari itu adalah jalan terbaik bagi kita untuk mengambil bagian di dalam penderitaan dan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab Tuhan menilik ketulusan dan kemurnian hati kita untuk memikul salib dan mengikutinya. Dan Tuhan akan mengalirkan berkat kesembuhan atau sebuah arti kebahagiaan sejati bagi mereka yang rindu dan rendah hati datang bersembah sujud di hadapannya. Dan yang berikut, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan sendiri kepada orang kusta tadi, setelah sembuh dari sakit, kepada orang kusta itu Tuhan perintahkan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Di sini Tuhan menghendaki adanya rasa syukur dan pujian bagi Allah yang telah membebaskan kita dari aneka sakit kusta. Dan kita diminta untuk mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada rahmat yang telah kita alami. Inilah dinamika, inilah proses yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, supaya kita bisa mengalami kesembuhan ataupun keberhasilan dalam setiap perjuangan hidup kita. Mari kita boleh belajar dari si kusta dalam bacaan Injil hari ini. Selalu punya kerinduan akan Tuhan dan senantiasa bersembah sujud di hadapannya, seraya berserah diri, mohon belas kasih kepadanya dengan kerendahan hati, dan yakinlah bahwa kita pasti akan disembuhkan dalam pelayanan tangan kasih. Dan persembahkanlah persembahan yang indah di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur atas rahmat kehidupan, atas
kesembuhan, keberhasilan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.